hal-hal yang membatalkan sholat. Hal-hal yang membatalkan sholat. Apa saja hal-hal atau sesuatu yang menyebabkan batalnya sholat seseorang, ini akan kita bahas di kesempatan pagi hari ini. Di antara pembatal sholat atau hal-hal yang membatalkan sholat, yang pertama adalah yakin bahwa dia berhadas. Yakin bahwa dia berhadas. Harus yakin, jangan ragu-ragu. Ya. Dalilnya an Abbad bin Tamim an ummihi annahu syaka ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abbad bin Tamim, dari pamannya, bahwa ia pernah mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ar-rajulul ladzi yukhayyalu ilaihi annahu yajidu syai' fi sholati. Ya. Tentang seseorang yang menghayal, ya takhayyal, yang menghayal bahwa dirinya mendapati sesuatu di dalam sholatnya. Ya. Jadi kalau orang ini sholat, dia tuh menghayal mendapati sesuatu. Apakah sesuatu tersebut? Ya, maka Rasulullah SAW bersabda, la yanfatil au la yansarif hatta yasma'a sautan au yajida rihan. Janganlah ia keluar dari sholatnya, atau janganlah dia membatalkan sholatnya hatta yasma'a sautan, sampai dia mendengar suara, au yajida rihan, atau mencium bau yang tidak sedap dari aroma apa? Buang angin, ya. Jadi Abbad bin Tamim ini mengadu kepada Rasulullah. Ada seseorang itu kalau sholat, ya, senantiasa merasakan sesuatu, ragu-ragu ini dia buang angin atau tidak, ya. Maka kata Nabi SAW, ya, jangan dia keluar dari saf sholat atau membatalkan sholat sampai dia benar-benar, ya, mendengar suara kentutnya, ya, atau mendapati aromanya, ya. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, ya. Dalam riwayat yang lain, an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qol, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qol, ya, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza wajada ahadukum fi batnihi syai'an, jika salah seorang di antara kalian mendapati ada terasa sesuatu di perutnya, ya, perutnya bergejolak di dalam sholat. Pernah nggak, Pak? Pernah, ya? Pagi sholat perutnya bergejolak. Ada sesuatu yang dirasakan di perutnya. Biasanya kalau sholat apa? Ya sholat subuh biasanya. Sholat subuh. Fa'ashkala alaih, ya. Lalu dia ragu-ragu, akhraja minhu syai', ya. Dia ragu-ragu keluar sholat atau tidak? Tidak, ya. Kemudian akhraju minhu syai' amla, ya. Kemudian dia ragu-ragu apakah keluar sesuatu atau tidak di dalam apa? Atau di bawah duburnya. Fala yakhrujanna minal masjid hatta yasma'a sautan aw yajida rihan. Akhrajahu Muslim. Maka janganlah ia keluar masjid, maksudnya jangan membatalkan sholatnya sampai dia mendapati suaranya atau mendapati baunya, ya. Jadi hadas ini hadas kecil, ya. Kentut itu hadas kecil, ya. Kalau ragu-ragu maka jangan dibatalkan sampai dia mendengar apa? Dua indikator, jangan, kita sudah pernah bahas juga itu. Yang pertama mendengar suara, yang kedua mencium aroma, ya. Kemudian apa yang bisa kita ambil pelajaran dari hadis ini? Kata para ulama, yang pertama, berpegang dalam keadaan suci. Kita senantiasa berpegang dalam keadaan suci, ya. Bahwa dalam keadaan suci, apakah dia ragu berhadas atau tidak, ya, dan itu masih dalam taraf ragu-ragu, maka ia tidak diharuskan wudhu, ya. Nah, yang seperti ini, taraf keraguan seperti ini, wudhu saya batal atau tidak, maka dia tetap
sholat sampai betul-betul dia yakin di dalam sholatnya ada hadas kecil berupa apa, kentut, ya, berupa kentut, entah dia mendengar suara atau aromanya, ya. Dan ini pernah kejadian jemaah di Masjid Nabawi yang pernah kami ceritakan, ya, di beberapa pertemuan yang lalu, dan ini terekam, ya, oleh video, sempat viral juga, di mana di Masjid Nabawi Al-Munawwarah, ya, di Madinah Al-Munawwarah, di Masjid Nabawi, salah seorang imam Masjid Nabawi, imam senior, ya, yang bernama Syekh Ali Al-Hudhaifi hafizahullah. Ini imam senior beliau, jemaah. Bapaknya imam Masjid Nabawi, anaknya imam Masjid Nabawi, ya. Anaknya belum lama ke Indonesia, ya. Al-Hudhaifi juga, nama depannya saya lupa. Anaknya Syekh Ali Hudhaifi, jadi imam Masjid Nabawi juga. Nah, Syekh Ali Al-Hudhaifi ketika sedang memimpin sholat, Allahu Akbar, ya, beliau membaca doa iftitah, sebelum membaca Al-Fatihah langsung dibatalin, ya. Intazir daqaik. Apa artinya intazir daqaik? Tunggu sebentar. Sudah takbir ihram, Allahu Akbar, intazir daqaik, tunggu sebentar. Kemudian beliau, ya, keluar lewat pintu samping untuk mengambil wudhu kembali, ya. Artinya beliau mendapati hadas dan beliau yakin, ya, di dalam sholatnya mengeluarkan hadas kecil. Tunggu sebentar. Ini menjadi pelajaran untuk kita semua, bahwa ketika berlangsung sholat berjamaah, kemudian imam, ya, keluar sesuatu dari duburnya, ya, buang angin, dan imam tersebut mengatakan, tunggu sebentar, saya akan wudhu kembali. Maka bagaimana dengan makmum? Menunggu imam sampai dia datang kembali, kemudian mengimami kembali. Artinya imam tersebut tidak ridho untuk dibadalkan, tidak ridho untuk dibadalkan. Namun kalau tidak ada isyarat dari imam, maka yang membadalkan siapa? Biasanya siapa? Yang di belakang imam. Yang di belakang imam inisiatif maju, ya. Itu yang pertama, ya. Solusi yang pertama. Atau solusi yang kedua, kalau tidak ada yang mau maju, biasanya kan nggak berani, Pak, ya. Maka imam yang memilih narik atau maju, ya. Tapi jangan ditolak begini. Suruh maju ditolak, ya. Itulah konsekuensi kalau sholat di belakang imam. Kalau imam batal, yang maju yang belakangnya untuk menggantikan posisi imam. Dan ini pernah terjadi di Masjid Nabawi ketika Syekh Ali Hudhaifi di dalam sholatnya batal, kemudian berwudu kembali, ya, berwudu kembali. Pernah ada kasus seperti itu nggak, Pak, di sini, Pak? Pernah dapati nggak? Jarang, ya. Belum pernah. Kalau mendapati, maka kalau imam tersebut memberikan isyarat, tunggu sebentar. Ya, harus pakai bahasa Indonesia. Kalau pakai bahasa Arab nanti nggak paham, ya. Intazir daqaik, subhanallah, Pak Mum. Ya, tunggu sebentar. Ya, saya mau mengambil wudhu, boleh, nggak apa-apa. Ya. Kemudian pelajaran yang kedua, jauhkan rasa was-was. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Nah, kenapa? Karena was-was ini datangnya dari setan. Ada cerita, ini kisah nyata, jemaah. Seseorang, ya, atau ada jamaah, dia punya saudara di Bogor, Pak. Entah kenapa setiap mau sholat itu was-was. Jadi wudhunya berkali-kali. Udah wudhu selesai, terus dia was-was tuh. Sepertinya saya belum punya wudhu, wudhu lagi, wudhu lagi, wudhu lagi. Kemudian dia sholat, ya, dia sholat, was-was lagi, wudhu lagi. Seperti itu terus. Ternyata usut punya usut, apa yang terjadi, jamaah? Di dalam dirinya, ya, terdapat apa? Jin, ya, jin jahat yang selalu membuat was-was. Akhirnya anak tersebut diruqyah. Ya, jadi selalu was-was kalau sholat. Sholat itu nggak tenang. Ya.
dia merasa belum punya wudu, belum, padahal orang tuanya melihat dia wudu berkali-kali. Ya, itu was-was. Jadi jangan pernah menuruti rasa was-was. Antum pernah nggak sholat was-was? Ya mungkin pernah ya, kita semua pernah. Sedang sujud ya, kemudian ada sesuatu, kita merasa letupan-letupan kecil ya di dubur kita, nih kentut apa bukan nih. Akhirnya kita was-was ya. Maka jauhi rasa was-was. Kemudian ada kaidah fikih, al yaqinu la yazulu bisyak. Ya. Keyakinan tidak bisa dihapuskan atau tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Jadi kalau antum yakin itu bukan kentut, ya, maka lanjutkan sholat. Ya. Al yaqinu la yazulu bisyak. Ya. Keyakinan itu tidak bisa dihapus dengan keraguan. Itu bukan hanya di dalam sholat, di dalam apapun, suatu hal apapun, jemaah. Kaidah tersebut bisa diterapkan. Keyakinan ya tidak dapat menghapus keraguan atau dihilangkan dengan keraguan. Ya. Dan Al-Imam Al-Qarafi dalam kitabnya Al-Furuq mengatakan kaidah ini telah disepakati oleh para ulama. Ya. Maksudnya apa kata beliau? Adalah setiap yang ragu-ragu dijadikan seperti sesuatu yang tidak ada, yang dipastikan tidak ada keraguan tersebut. Kalau kita yakin, syaratnya harus yakin. Keyakinan itu menghapus keraguan. Ya. Abu Daud berkata, aku pernah mendengar Imam Ahmad ditanya seseorang yang ragu mengenai wudhunya. Ya. Maka Imam Ahmad berkata, jika ia berwudhu, ya, maka ia tetap dalam kondisi berwudhu sampai ia yakin berhadas. Sampai dia yakin berhadas. Dan jika dia berhadas, kata Imam Ahmad, maka ia tetap dianggap dalam kondisi berhadas sampai dia berwudu. Ya, sampai dia berwudu. Jangan sampai kita kentut umpamanya ya. Sudah jelas mutlak ada suaranya, bahkan baunya, melanjutkan sholat. Kira-kira sholatnya gimana? Ya batal ya. Batal. Apalagi sudah yakin, ini kayaknya saya kentut nih. Malah dilanjutkan. Sudah batal ya. Harus diulang lagi. Diulang lagi apa? Wudunya, kemudian sholatnya. Ulang lagi wudu, kemudian sholat. Ya. Kemudian hal-hal yang membatalkan sholat berikutnya, sengaja meninggalkan salah satu rukun atau syarat tanpa adanya uzur syar'i. Ya. Meninggalkan rukun atau syarat sah sholat ya tanpa adanya uzur syar'i. Hal ini berdasarkan sabda Nabi SAW kepada orang yang sholatnya berantakan. Ya. Kata Nabi, irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Ya, ulangi lagi sholatmu, sesungguhnya kamu belum sholat. Jadi kisahnya ada seseorang sholat. Ya, sedangkan Nabi duduk ya, di dekatnya. Nabi melihat orang tersebut sholatnya cepat seperti burung mematuk makanan. Ya. Setelah salam ditegur oleh Rasulullah SAW, irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Ulangi lagi sholatmu, sungguh engkau belum sholat. Diulangi lagi sama dia kedua kali. Kondisi sholatnya sama seperti burung mematuk makanan. Setelah salam ditegur kembali oleh Rasulullah SAW, irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Ulangi lagi sholatmu, sungguh kamu belum sholat. Ya. Diulangi lagi oleh dia 3 kali. Kondisinya sama seperti burung mematuk makanan, cepat sholatnya. Ya. Setelah salam ditegur kembali. Ya. Irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Ulangi lagi sholatmu, sesungguhnya kamu belum sholat. Ya. Maka orang tersebut mengatakan, hanya ini yang aku mampu, wahai Rasulullah. Ajarkanlah aku bagaimana tata cara sholat yang benar. Kemudian Nabi ajarkan dari takbiratul ihram sampai salam. Pertanyaannya, mengapa orang tersebut disuruh mengulangi sholatnya oleh Rasulullah sampai 3 kali? Kenapa? Karena alasannya meninggalkan salah satu rukun dari rukun-rukun sholat, yaitu apa kira-kira? Tumak ninah. Tumak ninah merupakan rukun dari rukun-rukun sholat. Orang tersebut sholatnya kilatnya kilat khusus lagi. Ya, cepat sekali. Ya.
Sehingga ditegur oleh Nabi 3 kali. Ya. Karena dia tidak melakukan tumakninah dalam sholatnya. Sekarang saya tanya, bulan Ramadan berapa hari lagi? Kurang lebih 90 ya. 90-an. 83. 83 hari lagi insya Allah bulan Ramadan. Ya. Nah, biasanya ya, di masyarakat kita ini berlomba-lomba dalam sholat tarawih untuk memecahkan rekor muri. Ya. Biasanya ya, sholat tarawih di tengah-tengah masyarakat kita itu enakan yang lama atau yang cepat ya? Yang cepat, apalagi cepatnya cepat sekali. Masjidnya penuh atau sepi kira-kira? Penuh jamaah. Sampai meluber keluar tuh. Biasanya kalau malam pertama tarawih itu sebagian masjid pasang apa? Tenda. Entah tenda biru, tenda merah ya. Luber sampai keluar. Dan yang kita lihat ya, berapa tahun belakangan ini ada sebagian masjid yang melaksanakan sholat tarawih 23 rakaat. Berapa menit Pak? Ada yang 7 menit, ada yang 10 menit, ada yang 12 menit. 23 rakaat, bayangkan coba. 23 rakaat 7 menit atau 10 menit atau 12 menit. Dan itu masjidnya ramai ya. Setelah diwawancara oleh salah satu stasiun televisi nasional ya, takmir masjidnya mengatakan ini sudah apa? Tradisi nenek moyang kami. Alasannya salah satunya konon katanya agar setan tidak sempat mengganggu orang yang sholat. Saking cepatnya setan nggak dikasih waktu untuk mengganggu. Itu anggapannya nyeleneh nggak ya. Setan mengganggu orang sholat tidak? Bahkan Rasulullah SAW pun diganggu dalam sholatnya. Antum mau baca Anas sebelum takbiratul ihram tetap diganggu. Tetap diganggu. Ya, inilah kondisi ya masyarakat kita ya. Sebagiannya semangat. Jadi orang Indonesia itu semangat, ibadahnya semangat. Masya Allah, tinggal diarahkan saja ke jalan yang benar, ke jalan yang lurus. Tinggal diarahkan saja semangat. Buktinya apa? Kalau jamaah umroh, jamaah haji yang paling banyak dari mana? Indonesia. Semangat gak kira-kira? Semangat, tinggal diarahkan. Jangan belok, ayo lurus. Yuk, kita berada di jalan yang lurus, jalan yang benar. Jangan sampai sa'i di Sofa Marwah baca Pancasila, dilurusin tuh jemaah. Jangan sampai ya sa'i di Bukit Sofa Marwah baca atau nyanyi Ubul Waton. 2 kali ditegur sama pemerintah Saudi. Ya, gara-gara bayangkan Pak, di tempat yang mustajab di muka bumi, diantaranya di Bukit Sofa dan Marwah, itu kok baca Pancasila. Mutawifnya, pembimbingnya Pancasila. Loh kok jamaahnya juga ikut, aneh dan ajaib gitu. Ini saking awamnya atau bagaimana? Bayangkan ya. Sebagiannya mungkin mengumpulkan uang untuk ke tanah suci bertahun-tahun ya, ada yang 5 tahun, 10 tahun, sampai di sana kok baca Pancasila. Ya. Jadi sebenarnya masyarakat kita tuh ya, masyarakat Indonesia tuh semangat luar biasa. Ya, tinggal diarahkan ke jalan yang benar. Ya. Jadi kita kalau melihat saudara kita yang seperti itu, timbul rasa apa? Kasihan. Kita ingin menolong. Ya. Dengan apa? Dengan menunjukkan mereka ke jalan yang benar, ya, jalan yang benar. Jadi ketahuilah bahwasanya apabila seseorang di dalam sholatnya meninggalkan salah satu rukun saja, di antaranya salah satunya tumakninah, maka sholatnya batal. Tidak ada tumakninah. Rukun sholat yang pertama apa? Masih ingat nggak jemaah? Berdiri bagi yang mampu. Kalau tidak mampu boleh duduk tidak? Boleh, ya. Boleh. Kemudian yang kedua, takbiratul ihram. Ini rukun. Barang siapa yang meninggalkan takbiratul ihram, sholatnya batal. Contoh,
kejadian dalam sholat berjamaah, masbuk, makmum masbuk datang. Ya. Tiba-tiba dia angkat tangan saja, tanpa melafalkan takbir. Mengangkat tangan ketika takbiratul ihram hukumnya apa? Masih ingat nggak? Mengangkat tangan. Sunnah, mengangkat tangannya hukumnya sunnah. Lafal takbiratul ihramnya wajib, rukun ini. Jadi saya pernah mendapati ada masbuk datang, ya, angkat tangan tanpa takbir, ya. Ada pernah kejadian. Ini bisa jadi sholatnya batal karena dia meninggalkan salah satu rukun sholat, yaitu takbiratul ihram. Setelah takbiratul ihram, rukun sholat berikutnya apa jemaah? Berdiri bagi yang mampu. Yang kedua takbiratul ihram. Yang ketiga, membaca surat Al-Fatihah. Ya, membaca surat Al-Fatihah. Sampai Nabi bersabda, la sholata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Ya, tidak ada sholat bagi siapa saja yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Sampai-sampai Imam Syafi'i dan Imam Malik berpendapat, ya, dalam sholat berjamaah makmum wajib membaca surat Al-Fatihah baik di dalam sholat jahar maupun sholat sir. Ini pendapatnya Syafi'i dan Malik. Sampai-sampai seperti itu jemaah. Jadi kalau antum dalam masalah ini ikut Imam Syafi'i, ikut Imam Malik, ya mau tidak mau wajib baca surat Al-Fatihah, ya. Sholat jahar maupun sholat sir. Namun kalau pendapatnya Imam Abu Hanifah, ya, makmum itu cukup mendengarkan bacaan imam, tidak perlu membaca surat Al-Fatihah baik di sholat jahar maupun sholat sir. Ini Imam Abu Hanifah, tidak perlu baca Al-Fatihah. Dalilnya wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila diperdengarkan kepada kalian bacaan Al-Qur'an, maka dengarkan kemudian diam agar kalian mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kata Imam Abu Hanifah, makmum cukup mendengarkan bacaan imam karena bacaan imam mewakili bacaan makmum. Ini pendapat Imam Abu Hanifah, ya. Adapun pendapat Imam Ahmad terkait Al-Fatihah, ya, beliau mengatakan apabila sholatnya jahar, ya, maka makmum cukup mendengarkan bacaan imam, tidak perlu membaca surat Al-Fatihah. Namun kalau sholatnya sir, maka makmum wajib membaca surat Al-Fatihah, ya. Namun ingat, bagi imam dan orang yang sholatnya munfarid itu apa? Yang sendirian, dia wajib baca surat Al-Fatihah. Adapun makmum apakah wajib atau tidak, terbagi berapa pendapat tadi? 3 pendapat. Antum pilih yang mana dari 3 pendapat? Nah, bebas ya, bebas. Yang penting, ya, jangan mendatangkan pendapat yang keempat. Ya. Ada yang mungkin baca Al-Fatihah, ya, ada yang diam saja. Ya. Ada yang mungkin memilih pendapat Imam Ahmad. Ya. Jadi merdeka. Ya. Yang penting antum pilih salah satu di antara 3 pendapat. Dalam hal ini, saya pribadi lebih condong ke pendapatnya Al-Imam Ahmad bin Hambal. Kalau saya pribadi, ya. Kalau jamaah merdeka silakan pilih dari 3 pendapat tersebut, ya. Kemudian jamaah kaum muslimin rahimakumullah, ya. Berikutnya dari Khalid bin Ma'dan, bahwa saya Nabi SAW pernah melihat seorang sahabat sholat, sedangkan di punggung kakinya, punggung kaki tahu ya, ini punggung kaki, ya, ada sebesar mata uang dirham yang tidak terkena air wudu, ya. Maka Nabi menyuruhnya untuk mengulangi wudunya dan sholatnya, ya. Kenapa? Karena wudunya tidak sempurna. Ini menunjukkan ketika membasuh anggota-anggota wudu harus sempurna. Artinya apa? Harus terkena air. Biasanya hati-hati tuh kalau membasuh kaki, ya, kalau sembarangan. Kadang-kadang tumitnya ada sebagian yang tidak basah. Kalau ini kejadiannya di punggung kakinya, ya, tidak basah sebesar uang dirham. Maka Nabi SAW menyuruh mengulangi wudhunya dan
sholatnya. Dari sini kita mengetahui bahwasanya pembatal sholat berikutnya adalah meninggalkan salah satu rukun sholat atau syarat sah sholat. Syarat sah sholat. Kemudian jamaah rahimakumullah, yang ketiga, pembatal sholat yang ketiga, makan dan minum dengan sengaja. Ya, makan dan minum dengan sengaja. Ibnu Munzir mengatakan, para ulama salaf telah sepakat bahwa barang siapa yang makan atau minum dengan sengaja di dalam sholat, bisa nggak, saya tanya, makan di dalam sholat bisa nggak? Bisa. Contohnya apa coba? Ada yang nyempil-nyempil, nyelip-nyelip di dalam apa? Gigi kita, ya. Mungkin ada daging, ya. Mana rendangnya enak banget, yang nyelip gede lagi, gitu kan. Ya. Kemudian antum iseng lagi dalam sholat, ya, yang nyelip di gigi itu dimainkan pakai lidah terus turun. Pernah nggak ngalamin gitu ya? Akhirnya tanggung deh, dikunyah terus ditelan. Itu namanya makan di dalam sholat. Makan di dalam sholat. Kalau minum di dalam sholat, Anda belum pernah menemukan kejadian seperti itu, minum dalam sholat. Kalau menelan ludah, dihukumi minum tidak? Hah? Enggak, kalau menelan ludah. Ketika puasa menelan ludah batal nggak? Tidak membatalkan. Iya, tidak membatalkan, kecuali kalau ludahnya dicampur dengan air, batal. Ya. Kalau menelan ludah itu tidak membatalkan sholat, dan juga tidak membatalkan puasa, kecuali minum. Sedang sholat, haus, kemudian minum sholat lagi. Nah, ini membatalkan sholat. Makanya para ulama telah sepakat, kata Ibnu Munzir, bahwa barang siapa yang makan atau minum dengan sengaja dalam sholat fardu, maka ia harus mengulanginya, karena termasuk dari pembatal sholat. Ya. Dan beliau mengatakan, dan begitu juga pada sholat tatawu. Sholat tatawu itu sholat apa? Sholat sunnah. Menurut jumhur para ulama, mayoritas pendapat para ulama. Ya. Karena apa saja yang membatalkan sholat fardu juga membatalkan sholat sunnah. Jadi pelajaran bisa kita ambil dari pendapat ini, bahwasanya ketika kita mendapati sesuatu yang menyangkut di mana, di gigi kita atau di lidah kita di dalam sholat, maka jangan ditelan, dibuang. Ya. Buangnya kemana? Ke arah depan, ke arah kanan, atau ke arah kiri? Pernah kita bahas, Pak. Ke arah kiri, pojok kiri bawah. Atau kalau terpaksa, kata Nabi SAW, gimana? Melipat baju sebelah kiri, kemudian dibuang. Jadi kalau antum mendapati sisa makanan dalam sholat, jangan ditelan. Tanggung, Ustaz. Jangan, bisa batal sholat antum. Ya. Antum buang di lipatan baju seperti ini, nggak Pak? Jadi masalah. Atau buang di pojok kiri bawah. Ini boleh. Jangan ke arah depan atau ke arah kanan. Kita pernah bahas hadisnya di pertemuan yang lalu. Ya. Jangan meludah ke arah depan, jangan meludah ke sebelah kanan, namun meludahlah ke sebelah kiri bawah. Kalau terpaksa pun, ya, maka meludahlah di baju. Dan mencontohkan dengan melipat-lipat kain baju, kemudian meludah. Itu kalau terpaksa. Atau di sapu tangan atau tisu, ya. Tisu tapi disapu, jangan tisu di meja, antum jalan ngambil, ya, batal salatnya, ya. Baik, kemudian jamaah rahimakumullah, ya. Yang keempat, pembatal salat yang keempat, sengaja berbicara tanpa ada kemaslahatan yang berkaitan dengan salat. Ya. Kalau yang ada kaitannya dengan salat, maka boleh. Ya. Contohnya apa? Ketika seseorang bersin di dalam sholat hajim, maka dia mengucapkan apa? Alhamdulillah. Orang yang bersin boleh mengucapkan alhamdulillah. Makmumnya gimana yang lain, jamaahnya? Diam saja, jangan apa? Yarhamukallah, ya, batal sholatnya. Atau imamnya bersin pakai mic, cium alhamdulillah, spontan yarhamukallah, ya, batal. Ya. Jadi cukup yang bersin mengucapkan alhamdulillah. Ini boleh. Ya. Ada maslahatnya. Karena Nabi mencontohkan demikian, ketika bersin mengucapkan alhamdulillah pun di dalam sholat.
Ya. Kemudian ucapan apa lagi yang boleh kira-kira? Ketika imam salah, ya, maka makmum mengucapkan subhanallah. Ini juga boleh. Kemudian apalagi membetulkan bacaan imam. Ya, ketika imam lupa ayat, maka makmum boleh membetulkan bacaan imam. Ya. Ini ada kemaslahatannya. Namun yang tidak ada kemaslahatannya yang berkaitan dengan sholat, maka ini bisa jadi pembatal sholat. Ya. An Zaid ibnu Arqam radhiyallahu taala anhu qol, dari Zaid bin Arqam radhiyallahu taala anhu, kunna natakallamu fis shalah. Dahulu kami sering berbincang-bincang dalam sholat. Jadi sholat di zaman sahabat dulu jemaah, ada sebagian sahabat berbincang-bincang dalam sholatnya. Ya, kata Zaid bin Arqam, yukallimur rajulu sahibahu wa huwa ila janbihi fi sholati hatta nazalat wa qumu lillahi qanitin wa umirna bis sukut wa nuhina anil kalam. Ya, sehingga turunlah ayat. Jadi asbabun nuzulnya itu ayat ini turun karena ada sebagian sahabat yang ngobrol dalam sholatnya. Wa qumu lillahi qanitin, ya, berdirilah karena Allah dalam sholatmu, ya, dengan qanitin, dengan khusyuk. Ya. Maka kemudian kami diperintahkan untuk sukut. Sukut itu apa? Diam. Untuk diam, dan melarang untuk berbicara di dalam sholat. Awalnya sebelum turun ayat ini, sebagian sahabat ketika sholat berbicara, ngobrol. Ya. Lagi sholat, ngobrol, nanti ngopi di mana nih habis sholat, gitu ya. Ini batal jamaah. Turun ayat wa qumu lillahi qanitin. Ya, kata Allah, berdirilah karena Allah dalam sholatmu dengan khusyuk. Khusyuk itu apa jamaah? Khusyuk, fokus, menghadirkan hati hanya untuk Allah. Jadi begitu kita sholat, kosongkan hati kita dari perkara apa? Perkara dunia. Ya, makanya ada yang membahas filosofi gerakan sholat. Antum tahu nggak kenapa takbiratul ihram seperti ini? Ya, dibahas oleh salah satu ustadz, Sofyan Baswedan kalau salah. Ya, beliau membahas filosofi gerakan sholat. Sana baca, ada filosofinya menurut beliau. Kenapa takbiratul ihram seperti ini? Filosofinya menyingkirkan perkara dunia ke belakang. Allahu Akbar. Iya, perkara dunia di belakang dulu. Kosongkan hati, melempar perkara dunia ke belakang kita. Ini filosofi yang gerakan takbiratul ihram. Kemudian sedekap agar kita fokus. Iya. Hati kita dikosongkan hanya untuk Allah, khusyuk, fokus, konsentrasi. Meskipun ya, setan senantiasa apa? Mengganggu, tidak ridho sholat kita tuh khusyuk. Setan ridho tidak? Enggak. Makanya kata Nabi SAW, ya, setan tuh membisikkan, uzkur hakadha, uzkur hakadha. Ingatlah yang lupa, ingatlah yang lupa. Kamu jangan diniatkan, aduh, disimpan di mana kunci sholat Ya. Siapa tahu diingetin setan, jangan. Ya. Jadi setan itu senantiasa ya memberikan sesuatu atau mengingatkan sesuatu yang lupa kepada manusia di dalam sholatnya. Pernah nggak antum seperti itu dalam sholat? Tiba-tiba diingetin sama setan? Ya. Sering ya. Terus bilang gimana sama setan? Makasih ya tan. Ya. Ta'awudz, jangan bilang makasih ya mah. Adabnya kalau diganggu, dirusak sholat kita sama setan, ya, maka adabnya ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian meludah sebelah kiri. Maksudnya pojok kiri bawah. Ludah yang dimaksud bukan ludah yang hakiki, enggak. Ya, apalagi sampai mau mengeluarkan dahak gitu, enggak. Jadi meniup sambil mengeluarkan cairan. 3 kali. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Terus lakukan seperti itu sampai salam, karena setan itu tidak ridho sholat kita khusyuk. Mereka berusaha senantiasa merusak sholat. Kenapa? Karena dia tahu, setan itu tahu amalan yang pertama kali ditimbang apa? Sholat. Setan ingin yang begitu amalan sholat kita ditimbang ringan,
Sehingga kalau ringan kata Nabi, qad khaba wa khasara. Orang ini rugi, orang ini cilaka kata Nabi. Bangkrut. Makanya antum berjihad melawan setan di dalam sholat. Ada dua yang harus kita lawan. Yang pertama diri sendiri, yang kedua setan. Kita lawan, berjihad di dalam sholat. Tadi sholat subuh diganggu setan nggak Pak? Masing-masing diganggu setan. Masing-masing diganggu setan. Berdiri sama tinggi ya, di soft pertama ya. Tapi bisa jadi pahalanya berbeda ya, pahalanya berbeda. Ada yang menikmati gangguan dari setan ya, jasadnya sholat tapi pikirannya menerawang, nanti hari Ahad refreshing kemana ya. Nah seperti itu. Kecuali tawaf. Tawaf itu kata Nabi ibadah yang setara dengan sholat. Boleh dilakukan sambil berbincang-bincang, sambil ngobrol, sambil berbicara. Jadi antum kalau tawaf itu nilainya sama seperti sholat. Makanya wanita yang haid itu tidak boleh tawaf, sebagaimana tidak boleh sholat. Wanita yang haid tidak boleh tawaf ya. Karena tawaf, ibadah tawaf ini setara dengan sholat. Bedanya tadi, kalau sholat tidak boleh berbicara ya. Adapun tawaf boleh dilakukan sambil berbicara ya. Berbicara apa saja boleh ya. Perkara dunia boleh nggak sambil tawaf? Boleh, namun ya nggak pantas ya. Masa lagi tawaf bahas nanti beli gamis di mana nih ya, nggak boleh ya. Dan nggak pantas, tidak pantas ya membicarakan masalah keduniaan ketika kita sedang tawaf ya di Masjidil Haram. Kemudian jamaah rahimakumullah, pembatal sholat berikutnya yang kelima adalah tertawa ya, tertawa ya. Dan Ibnu Munzir mengatakan bahwa para ulama telah sepakat bahwa sholat batal karena orang yang mengerjakannya tertawa. Tertawa yang dimaksud sampai mengeluarkan suara, apalagi terbahak-bahak ya. Terbahak-bahak, itu bisa batal sholatnya. Pernah ada suatu video jemaah ya di salah satu masjid di Arab Saudi, ketika imam sedang baca surat Al-Baqarah ketika itu ya, itu ada salah satu jamaah itu ketawa keras bahwa ternyata apa, ada jin jahat ya, ketawa terus apa, teriak-teriak kepanasan ya. Jadi bereaksi itu Pak ya, jin jahatnya bereaksi ketika sedang sholat di masjid, ketawa ya. Dan yang menakjubkannya, kanan kirinya itu tenang, masya Allah ya, tenang ya, itu ketawanya sambil ya, turun naik. Kalau kita mungkin sebelahnya kira-kira gimana? Kira-kira gimana? Astagfirullah gitu ya. Pindah sholat mungkin kita ya, atau ditabok mungkin. Ini tenang, ada CCTV-nya ya. Kanan kirinya tenang, tetap sholat, masya Allah. Ya, atau sebelahnya jerit-jerit sendiri, ya, bereaksi. Imamnya tenang, terus melanjutkan bacaan Qur'annya. Malah mungkin semakin senang imamnya, rasain lo gitu ya, jinnya. Sebagian orang yang mungkin ada jin jahat di tubuhnya ketika ikut sholat berjamaah itu bereaksi, ada sebagian seperti itu ya, ada sebagian seperti itu ya. Jadi imamnya meruqyah dengan tidak sengaja tiba-tiba bereaksi, itu terjadi ya di salah satu masjid di Arab Saudi. Jadi tertawa terbahak-bahak ya sampai melakukan gerakan di luar sholat, dan ini membatalkan sholat, membatalkan sholat. Kemudian yang berikutnya termasuk pembatal sholat yang keenam adalah berlalunya perempuan yang sudah baligh ya. Kemudian berlalunya keledai. Alhamdulillah di tempat kita ada keledai nggak? Nggak ada. Kecoa ada. Ya, kecoa ada Pak. Ya. Nah, ini keledai atau anjing hitam di hadapan orang yang sedang sholat. Jadi kalau ada orang sedang sholat, tiba-tiba berlalu perempuan yang sudah baligh di depannya, di dalam sutroh, bukan di belakang sutroh ya. Kalau ini sutroh, di belakang sutroh nggak jadi masalah. Namun kalau di dalam sutroh, ini menyebabkan sholatnya batal. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, keledai. Ya. Lewat di hadapan orang yang sholat, ini juga bisa membatalkan sholat.
Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, anjing hitam. Ini bisa membatalkan sholat. Kita pernah bahas dulu Pak ya, di Masjid Nabawi itu banyak anjing liar keluar masuk. Kadang sebagiannya pipis di Masjid Nabawi. Sebagian sahabat menyelam, kadang-kadang dibiarkan sampai baunya hilang, najisnya sudah hilang Pak. Ya. Jadi banyak anjing liar tuh keluar masuk Masjid Nabawi. Bahkan ada anak anjing masuk rumah Nabi. Sampai-sampai Nabi tunggu malaikat rahmat kok belum datang tumben. Begitu diperiksa di kolong ranjangnya ada anak anjing. Ya, jadi banyak anjing-anjing liar juga dulu. Ya. Kok masuk Masjid Nabawi, pipis di sana. Kadang-kadang disiram sama sebagian sahabat, kadang-kadang dibiarkan sampai najisnya hilang, baunya hilang. Ya. Namun kalau anjing berwarna hitam lewat di hadapan orang yang sholat, maka bisa jadi sholat orang tersebut batal. Ya, sholat orang tersebut batal. Ya. Di mana? Di tempat berdiri dan tempat sujudnya. Ya. Kecuali kalau dia lewatnya di belakang sutroh, ya, di belakang sutroh. Ya. Dalilnya, ya, qauluhu sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qama ahadukum yusalli fa innahu yasturuhu." Ya. Idza kana baina yadayhi mithlu akhiratir rajul. Apabila salah seorang di antara kamu berdiri salat, maka seharusnya ia meletakkan sutroh di depannya seperti kayu penyanggah penunggang unta. Dulu kalau penunggang unta tuh ada kayu penyanggah belakangnya, Pak. Ya. Nah, itu buat sutroh tuh. Kalau sedang sholat di padang pasir, penyangga ontanya dilepas untuk sutroh. Ya. Fa'idha lam yakun baina yadayhi mithlu akhiratir rajli fa'innahu yaqta'u salatahul himaru wal mar'atu wal kalbul aswad. Ya. Maka dari itu kata Nabi SAW, jika di hadapannya tidak ada sutroh. Sutroh itu pembatas, bisa kayu, tas, tiang, dan sebagainya, tombak. Maka sholat tersebut bisa batal karena dilewati oleh keledai dan perempuan yang sudah balik, begitu juga anjing hitam yang lewat di hadapannya. Oleh karenanya sutroh itu penting. Namun ingat, sutroh itu hanya di awal, kata Syekh Ibnu Utsaimin. Kalau sutrohnya sudah hilang tatkala kita sholat, maka tidak perlu mencari sutroh. Paham nggak? Ini fatwanya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Sutroh itu hanya di awal saja. Misalnya kita mau salat sunnah yang dijadikan sutroh, orang sedang duduk berzikir, ya, jarak antara dia dengan tembok itu jauh karena dia menjadikan orang sedang zikir sutrohnya. Ketika berlangsung sholat, tiba-tiba sutrohnya hilang karena orangnya sudah keluar. Ya. Maka menurut Syekh Ibnu Utsaimin teruskan sholat, tidak perlu mencari sutroh karena sutroh itu di awal saja, di awal saja. Jadi tidak perlu berjalan mendekati sutroh. Apalagi sholatnya di pojokan masjid, sutrohnya hilang, masa iya mau jalan terus? Ya. Terlalu banyak langkah dan ini bisa membatalkan sholat. Maka pelajaran bagi kita ketika akan sholat, terutama sholat yang munfarid, ya, sholat yang munfarid, entah itu di aula, entah itu di masjid. Biasanya kan sholat sunnah ya, sholat sunnah. Kalau sholat berjamaah sutrohnya siapa? Sutroh makmum siapa? Imam. Artinya kalau ada yang lewat di depan makmum di sholat berjamaah, ya, tetap sah atau batal sholatnya? Tetap sah, ya, tetap sah. Makanya kalau kita lihat di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, sholat sedang berlangsung, ya, banyak nggak yang warawiri itu? Banyak. Jangan dihadang, Pak. Bingung dia. Mau pipis ini dihadang sini, hadang sini. Ya. Biasa katanya. Ya. Jadi kalau sholat berjamaah itu sutrohnya imam. Kecuali lewat di depan imam. Nah ini bahaya. Ya. Makanya ketika sholat sunnah kita yang nanti sholat Jumat umpamanya mau masuk sholat tahiyatul masjid, cari sutroh dulu. Boleh orang yang sedang duduk atau yang lebih aman tembok, ya, atau dinding masjid atau tiang masjid. Tiang masjid mungkin pindah nggak pas kita lagi sholat? Ya nggak mungkin. Kalau orang sedang duduk mungkin pindah nggak? Mungkin, ya. Dan itu khawatir mudarat, nanti anak-anak lewat di depan kita, ya, dan sebagainya. Jadi penting bagi kita untuk meletakkan sutroh ketika sedang sholat yang munfarid, sholat yang munfarid.
Demikian jemaah pembatal-pembatal sholat yang mudah-mudahan ya setelah kita pelajari tentang terkait sholat ini, sholat kita menjadi sempurna. Wallahu taala alam. Demikian. Ya, silakan Pak. Ya Ustaz, ketika kita sedang sholat itu terus kecil yang masih pempes gitu kan? Iya. Iya. Kalau kita mampu ya, kita halang Pak. Kita halang di arah lehernya. Kata Nabi ya, halangi di arah leher seperti ini. Entah masih kecil, entah mungkin sudah dewasa, tetap kita halang. Kalau dia melewati di dalam sutroh kita, kalau di belakang sutroh nggak jadi masalah, aman, ya, aman. Ataupun kalau sutrohnya hilang, ya, orang yang sedang berzikir sudah, yang kita jadikan sutroh sudah pergi, maka jangan sampai melewati area sujud kita. Kalau di luar area sujud nggak jadi masalah, ya. Walaupun orang tersebut mudarat bagi dia. Karena kata Nabi SAW lebih baik menunggu selama berapa? 40, nggak tahu itu 40 hari, 40 tahun, 40 bulan ya, daripada lewat di depan orang yang sholat. Ya. Kita sudah berusaha mencari sutroh, sutrohnya hilang. Ya, sutrohnya hilang. Maka kalau ada anak-anak atau orang dewasa lewat di area sujud kita, hendaknya kita mencegah semaksimal mungkin. Ya, di bagian mana Ustadz? Di bagian lehernya kata Nabi SAW. Seperti ini. Ya, dicegah. Kalau dia nekat bagaimana? Faqatilhu. Iya. Kalau diterjemahkan letterlock maka bunuhlah. Tapi maksudnya bukan bunuhlah jemaah. Cegahlah dengan cegahan yang lebih keras lagi. Ya, jangan. Jangan. Seperti ini mencegahnya. Kalau begini pernah kejadian malah salaman, Pak. Pernah ini kejadian betul, ya. Teman saya cerita, jadi Pak, setelah sholat Jumat dia sholat sunnah. Sutrohnya tembok, tiang masjid, sudah betul tiang masjid, ya. Nah, tetangganya lewat. Tetangganya lewat ya, di area dia sholat. Ya. Dia sudah betul mencegah, hanya saja mencegahnya seperti ini, ya. Dipikir tetangganya namanya orang awam ingin salaman terus dia tetap lewat. Itu senyum ya teman saya. Terus dia ragu-ragu saya lanjut sholat apa enggak, dia udah senyum gitu ya. Namanya orang awam ya, nggak tahu. Ya, namanya tetangga apa seperti ini dipikir mau salaman ya dia salah. Ini pelajaran juga buat kita kalau antum mencegah orang yang lewat di hadapan sholat kita jangan seperti ini ya Pak. Tapi seperti ini ya, cegah dengan pencegahan yang lebih kuat lagi. Ya wallahu a'lam bishawab. Iya, ada lagi jemaah? Silakan Pak. Mencium. Iya. Ya, cepirit lah gitu. Iya. Bagaimana gitu ya hukumnya ya? Jadi tadi kita bahas kaidahnya, al yakinu la yazulu bisyak. Keyakinan itu tidak bisa dihapus dengan keraguan. Ya. Awalnya, jadi setan itu Pak selalu meniupkan sesuatu ke dubur kita ke dalam sholat, terutama ketika sujud tuh, lagi sujud ditiup sama setan. Kemudian kita merasa kok seperti ada yang letup, pernah kan ya? Ada letupan nih sepertinya nih, tapi kok nggak ada bunyinya, nggak ada baunya. Lanjutlah Bismillah. Al yakinu la yazulu bisyak. Keyakinan tidak bisa dihapus dengan keraguan. Kalau antum yakin itu bukan kentut, hanya letupan-letupan saja karena diganggu sama setan, ditiup sama setan dubur antum, lanjutkan. Ini kayaknya nggak ada suaranya, nggak ada baunya, lanjut. Udah salam ya, habis itu mau pipis, begitu buka pakaian dalam, loh kok ada kuning-kuningan gitu ya. Iya. Kemudian dia bisa pastikan ini jangan-jangan yang tadi nih. Saya curiga yang tadi, letupan yang tadi keluar, apalagi pas batuk. Keluar gitu kan. Ya, pas batuk ngempos keluar gitu. Ya, maka bagaimana ya? Maka sholatnya diulang, wudhunya diulang, sholatnya diulang. Kenapa? Dia yakin hadas ini membatalkan sholat yang tadi dia rasakan.
Begitu dilepas pakaian dalamnya ada buktinya, oh berarti batal, memang batal. Ini bukan kerjaan setan, kerjaan saya. Ya, bukan kerjaan setan, maaf ya tan gitu. Ya, emang batal dia, maka wudhunya diulang, sholatnya diulang, ya, sholatnya diulang. Kecuali habis sholat dia mau ke kamar mandi, setelah buka pakaian dalam dia tidak mendapati apapun, sudah sah sholatnya. Ya, al yakinu la yazulu bisyak. Keyakinan itu tidak bisa dihapus oleh keraguan, dan itu bisa kita terapkan dalam hal apapun. Ya, kalau ragu-ragu jangan lakukan. Kita mau pergi safar, kira-kira hari apa ya? Kok hari Rabu saya ragu-ragu? Jangan lakukan. Kalau yakin, saya yakin safar Rabu, bismillah, sudah. Ya. Karena keyakinan itu menghapus keraguan. Wallahu a'lam bishawab. Iya. Ada lagi cuma? Iya, Pak. Gimana kiat mencapai khusyuk? Iya. Bagaimana cara mencapai khusyuk dalam sholat? Yang pertama, ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita tidak bisa beribadah, ya, dengan khusyuk melainkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa, ya Allah, aku mohon kekhusyukan di dalam beribadah kepadamu dalam segala hal, dalam setiap perkara ibadah, bukan hanya sholat, baca Quran demikian, ya, kemudian sedekah juga demikian, dengan khusyuk, fokus, nggak usah mau sedekah 2.000 aja pakai update status, ya, diupload dulu di foto, ya. Jadi berdoa, kunci pertama berdoa, minta kepada Allah agar bisa diberikan kekhusyuan dalam setiap ibadah kita, ya. Kemudian yang kedua, ya, hadirkan hati, kosongkan hati terutama ketika sholat dari perkara-perkara dunia. Itu niat di awal, Pak, ya. Perkara nanti sedang berlangsung sholat, tiba-tiba diganggu setan membisikkan niat-niat keduniawian pada kita, maka kita lawan dengan apa? Isti'adzah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jangan ridho sholat kita dirusak oleh setan. Lawan setan dengan ta'awudz, kata Nabi SAW. Sampai Nabi saja diganggu setan di dalam sholat. Siapa namanya setan tersebut? Khinzib dan bala tentaranya. Itu kerjaannya kalau azan lari, ya. Selesai azan balik lagi, gangguin orang sholat sunnah. Iqomat lari lagi, ya. Begitu sholat fardu ditegakkan, datang lagi dia, ya. Jangan sampai ridho sholat kita dirusak oleh setan. Kalau ragu-ragu dalam jumlah rakaat, berarti setan telah berhasil tuh, Pak. Setan berhasil dia. Maka gagalkan misi setan ini dengan apa caranya? Di penghujung sholat, sujud sahwi, sehingga setan tersebut kecelek. Kecelek, ya. Dia sudah kegeeran, sudah bangga, saya berhasil merusak sholat si fulan, sehingga dia lupa jumlah rakaat. Kata si fulan dalam hatinya, nanti dulu, kan ada sujud sahwi. Gitu, ya. Begitu sujud sahwi, setan tersebut menangis, ya, menangis. Sujud tilawah, sujud sahwi, setan menangis, kata Nabi SAW. Dan setan mengatakan, ya laitani, sungguh celaka aku, ya. Anak Adam disuruh sujud kepada Rabbnya, dia sujud maka baginya surga, sedangkan aku disuruh sujud kepada Rabbku, aku enggan, maka bagiku neraka. Dia menangis terseduh-seduh. Maka di antara sujud yang bisa membuat setan menangis ada dua, sujud tilawah dan juga sujud sahwi. Kenapa sujud sahwi? Itu bentuk ketidakridhoan kita kepada setan, gangguan setan dalam sholat. Sujud sahwi, ya. Jadi tadi Pak berdoa minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian usahakan kosongkan hati ketika sholat dari urusan duniawi. Begitu takbir Allahu Akbar, disingkirkan perkara dunia ke belakang badan kita, dunia nanti dulu, ya. Kemudian sedekap, fokus hati kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu ta'ala alam. Baik, ada lagi jemaah? Silakan. Iya. Apakah setiap sholat, baik sholat sunnah maupun sholat fardu, harus diawali dengan doa kita? Kalau sholat sunnah dan sholat fardu itu doa kita sekali atau dua kali? Tapi kalau masuk ya. Ya. Jadi doa iftitah itu bukan termasuk dari rukun-rukun sholat. Doa iftitah masuknya kemana? Pernah kita bahas. Doa iftitah masuknya sunnah di dalam
sholat. Dibaca mendapatkan pahala, tidak dibaca tidak tercela. Ya, tidak tercela. Jadi kalau ada seseorang baik di dalam sholat fardu maupun sholat sunnah, setelah takbiratul ihram Allahu Akbar, dia langsung membaca surat Al-Fatihah, boleh atau tidak? Sah atau tidak? Sah. Namun kalau dia ingin menambah pahala di dalam sholatnya, alangkah indah dia tambahkan dengan doa iftitah, baik dalam sholat fardu maupun sholat sunnah. Ya, tambahkan. Namun bagaimana ketika masbuk, makmum masbuk, imam sudah membaca surat setelah Al-Fatihah, bacaannya ina atau ina lagi. Maka bagaimana? Masbuk tersebut ya berdiri kemudian takbiratul ihram Allahu Akbar. Ya. Kemudian apakah dia baca iftitah? Maka terserah, karena itu hukumnya sunnah. Apakah dia baca Al-Fatihah? Ini khilaf, kan gitu. Ya. Khilaf, mau mengambil pendapat yang mana? Hanafi. Kalau Hanafi cukup dengarkan saja, baik jahar maupun sir. Kalau mengambil pendapat Syafi'i dan Malik, maka wajib baca Al-Fatihah meskipun imamnya sedang membaca surat Al-Kautsar inna atau ina umpamanya. Dia baca Al-Fatihah semampunya sedapatnya. Ya, semampunya sedapatnya. Namun kalau mengambil pendapatnya Imam Ahmad bin Hambal, ya, ketika imam sedang jahar, maka makmum cukup mendengarkan tanpa membaca surat Al-Fatihah. Adapun doa iftitah itu dikondisikan. Kalau mau dibaca silakan, ya. Kalau imamnya itu masih panjang umpamanya bacaannya, dia sempat membaca iftitah silakan. Ya. Namun kalau mau membaca surat Al-Fatihah juga silakan, atau mendengarkan bacaan imam juga silakan, karena masing-masing ada pendapatnya dengan dalil masing-masingnya. Wallahu a'lam bishawab. Iya. Sholat 5 waktu ditinggalkan, cuman sholat tengah aja dikerjakan. Gimana? Iya. Ini Masya Allah ya, sholatnya sepekan sekali. Iya, hanya sholat Jumat tok. Ya. Sholat Jumat saja. Ini masih belum ekstrim. Ya. Ada yang lebih ekstrim. Ya. Hanya ada setahun sholat berapa kali? 2 kali. Iya. Yaitu sholat apa? Idul Fitri dengan Idul Adha. Ini yang ekstrim. Yang paling ekstrim ya nggak sholat. Ya. Bagaimana hukumnya? Hukumnya dia melakukan dosa besar. Tanya dulu Pak, ya, kamu kenapa kok sholat Jumat saja? Kenapa nggak sholat 5 waktu? Ya. Kamu tahu nggak sholat 5 waktu itu wajib? Iya saya tahu, tapi saya males ya, saya mau sholat Jumat saja. Kira-kira orang seperti ini dihukumi murtad atau dosa besar? Kita pernah bahas juga. Dia meyakini wajibnya sholat 5 waktu, namun dia males, hanya sholat Jumat saja. Hukumnya apa? Dosa besar. Namun kalau ditanya kamu kok nggak sholat 5 waktu, sholat Jumat saja? Saya tidak meyakini sholat 5 waktu itu wajib. Kemudian disampaikan dalam, oh kok bisa seperti itu antum? Ya. Kemudian dikasih hujah, enggak. Ya. Saya nggak mau tahu. Sholat 5 waktu itu hukumnya sunnah kok nggak wajib? Terserah saya. Ya. Sudah dinasehati, diberi hujah. Ya. Kita pernah bahas bagaimana hukumnya kira-kira? Ya. Hukumnya kafir murtad karena dia mengingkari wajibnya sholat 5 waktu. Kondisinya berbeda nih kita. Iya. Kalau mengingkari wajibnya sholat 5 waktu sudah para ulama mengatakan kafir murtad. Ini para ulama yang mengatakan. Namun kalau dia masih meyakini wajibnya sholat 5 waktu namun dia malas, hanya sholatnya sepekan sekali, itu pun karena nggak enak sama teman kerja, nggak enak sama mertua. Gimana Pak? Mandang sama orang tua. Iya, nggak enak. Akhirnya udahlah sholat Jumat. Tadinya pengen bablas gak sholat Jumat, namun karena nggak enak gitu ya, terutama sama teman kantor. Ada Pak orang sholat karena nggak enak, ada nggak? Ada, aduh nggak enak teman kantor Jumatan semua, masa saya di ruangan gitu, masa saya makan di warteg, apa kata dunia gitu ya. Akhirnya dia ikut sholat Jumat. Jadi niat sholatnya karena tidak enak dengan rekan kerjanya, dengan mertuanya, dengan bosnya. Ada orang seperti itu. Ya, itu sholatnya nggak bernilai sama sekali. Dia sholat bukan karena Allah, karena manusia. Padahal Allah mengatakan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, sesembelihanku, hidupku, matiku
kupersembahkan hanya untuk Allah, bukan untuk manusia. Jadi jangan nggak enakan. Kita orang timur itu ya Pak, kadang-kadang ada sifat apa? Nggak enakan. Dikit-dikit nggak enak. Diundang ulang tahun kematian, nggak enak. Tapi makanannya enak. Sampai-sampai ada ungkapan, datang nggak mau lo, giliran makanannya mau. Mau datang diomongin, nggak datang juga diomongin. Jangan dengar omongan orang, Pak. Kisah yang sangat ma'ruf, masyhur. Seorang ayah yang bijak ingin mengajarkan anaknya tentang hikmah. Iya. Bapaknya bilang, "Nak, kita mau jual keledai kita. Namun bapak mau mengajarkan hikmah kepada kamu tentang perkataan manusia agar kamu tahu." Ya, sebaik apapun kita pasti diomongin sama orang, nggak mungkin orang suka semua, pasti ada aja yang ngomongin. Akhirnya berangkatlah mereka, ayah, anaknya dan keledai. Anaknya masih belia, ya Pak. "Baik Nak, kamu sekarang naik ke atas keledai." Akhirnya jalan, masuklah perkampungan yang pertama. Orang-orang yang melihat kira-kira komen nggak Pak? Komen, ini anak nggak tahu diri, ya, enak-enakan di atas keledai, membiarkan ayahnya menuntun keledai. Dasar anak durhaka. Kata ayahnya, "Kamu dengar nggak Nak?" "Iya ya, dengar." "Ya udah, sekarang gantian ya. Ayah naik ke atas keledai, kamu yang nuntun." "Siap." Ya. Akhirnya jalan lagi jamaah, masuk ke perkampungan yang kedua. Kira-kira dikomentarin nggak Pak? Gimana komentarnya? Melas temen kan? Kasihan banget ini. Ya, kok anaknya malah nuntun keledai, bapaknya enak-enakan menunggang keledai. Ayah macam apa kan gitu. Kata bapaknya, "Nak, kamu dengar nggak Nak?" "Iya ya." Dikomentarin juga. "Iya." "Ya sudah, kalau gitu ayah turun, kita tuntun keledainya berdua." Ya, dituntun. Ya. Masuk ke perkampungan yang ketiga. Dikomentarin nggak kira-kira? Apa komentarnya? "Ini ayah dan anaknya nih pandir tahu ya? Dungu, ya, bodoh, punya hewan tunggangan kok malah dituntun. Kamu dengar Nak omongan orang tadi?" "Iya ya." "Kalau gitu sekarang kita boncengan." Boncengan, ayah sama anaknya naik keledai. Ya. Masuklah ke perkampungan berikutnya. Dikomentarin nggak Pak? Dikomentarin juga. Apa? "Dasar bapak sama anak 11, 12 nggak tahu di keledai sekecil itu kok dinaikin berdua." Aduh, Nak, kamu dengar nggak? "Iya ya." "Gimana dong? Tinggal berapa kemungkinan lagi?" "Satu." "Kalau begitu sekarang kita panggul." Nah, ini yang paling ekstrim Pak. "Yuk kita panggul." Dipanggul lah ya, panggul ya. Masuk ke perkampungan berikutnya, sudah dekat dengan pasar, karena misinya mau menjual keledai sambil mengajarkan hikmah kepada anaknya. Begitu dipanggul, kira-kira dikomentarin nggak Pak? Komentarnya gimana? Lebih pedas lagi. Ini ayah dan anaknya sudah sinting, sudah gila, punya hewan tunggangan kok malah dipanggul. Akhirnya ayahnya bilang, "Apapun yang kita lakukan Nak, ya, kalau orang sudah tidak suka, maka jangan dengar komentar orang, kecuali komentar yang baik. Kalau komentar yang buruk, apapun yang kita lakukan pasti dikomentari oleh orang lain, oleh netizen yang budiman," katanya. Pak Diman atau Budiman. Netizen ini komentarnya suka pedes-pedes. Ya. Sekarang siapapun bisa berkomentar. Kalau dulu siapapun yang komentar, apalagi komentar pedes, sebentar lagi hilang. Kalau dulu, kalau sekarang semua orang komen, masya Allah. Tidak, itu sepertinya komentarnya kalau mulut itu nggak ada saringannya Pak. Ya, semuanya komen, mau pedes nggak pedes, semuanya ada semua. Jadi apapun yang kita lakukan pasti dikomentarin oleh orang. Nggak mungkin kita bisa membuat semua orang suka, pasti ada yang tidak suka. Dan nggak usah pusing dengan omongan orang, jalan terus, ya. Jalan terus, nggak usah pusing. Ya. Baru dicibir udah pusing. Ya. Dulu orang digergaji karena mempertahankan keimanan, digergaji hidup-hidup. Kita baru dicibir sudah pusing. Ini mah dia alirannya aliran apa katanya? Aliran Sungai Ciliwung. Udah pusing ya, udah pusing 7 kali. Jadi nggak usah dengar omongan orang yang negatif, jalan terus. Kalau kebaikan itu jalan terus. Ya. Wallahu taala alam. Ada lagi Pak? Silakan Pak. Bismillah, ada kasus sholat berjamaah, sholat wajib yang 4 rakaat,
ternyata imam cuma 3 rakaat. Qadarullah, makmum nggak ada yang bilang subhanallah, dan baru setelah selesai sholat baru pada ngomong ngomong yang benar, Iya. ulang gitu. Iya. Apakah yang benar, apakah mengulang kembali sholatnya atau hanya menambah rakaat yang kurang tadi? Iya. Bersama gitu. Ini pernah terjadi pada Rasulullah SAW. Nabi SAW kurang jumlah rakaat, sudah keburu salam. Para sahabat ingin menegur sungkan memang. Sehingga ada salah seorang sahabat mengatakan, wahai Rasulullah, apakah telah turun wahyu sehingga sholat asar hanya 3 rakaat? Apa kata Nabi SAW? Aku lupa. Ya, aku lupa. Kemudian Nabi menambah 1 rakaat kembali. Para sahabat mengikuti. Ya. Jadi kalau sudah salam baru teringat, ya, maka makmum mengingatkan imam. Ya, Pak Imam, tadi mohon maaf, kok sepertinya 3 rakaat. Ya. Kalian kenapa nggak subhanallah? Kita juga ragu-ragu, takut, Pak Imam. Oh, kalau seperti itu, ayo kita tambah 1 rakaat lagi. Setelah tambah 1 rakaat, sebelum salam hendaknya sujud sahwi. Sujud sahwi. Karena sholatnya telah dirusak sama setan. Sujud sahwi, jemaah. Ya. Nah, itu solusinya. Ketika sholat berjamaah, imam 3 rakaat kemudian langsung salam, maka diingatkan oleh makmum. Makmum juga jangan diam aja harusnya, ya. Kalau dia yakin ini kok imam cuma 3 rakaat, baca apa? Subhanallah, ya, subhanallah. Ya. Kenapa? Tidak, kalau imamnya ya dia melanjutkan menyempurnakan 1 rakaat kembali, itu tidak mengapa. Namun yang celakanya kalau imam tersebut merasa benar. Ya. Pak Imam, mohon maaf kok tadi sepertinya sholat zuhurnya 3 rakaat. Enggak kok, 4 rakaat. Kalian yang salah semuanya, masya Allah. Sampai marah-marah imam. Mungkin ada imam yang arogan seperti itu. Ya. Nah, ini masuk ke dalam hadis. Kata Nabi SAW, barang siapa seorang imam memimpin sholat dengan sempurna, maka bagi makmum pahala sempurna, bagi imam pahala sempurna. Dan barang siapa seorang imam memimpin sholat tidak sempurna, bagi makmum pahala sempurna, bagi imam dosanya makmum. Berarti di sini yang selamat siapa? Makmum. Maka enakan jadi makmum, selamat. Imamnya nggak sempurna mimpin sholat, makmum apalagi sudah mengingatkan. Iya, subhanallah 1 masjid lagi. Subhanallah, imamnya tetap merasa benar. Ya, repot ini seperti ini. Maka nggak usah, nggak jadi masalah jemaah. Dosa makmum ditanggung imam. Makmumnya mendapat pahala yang sempurna. Ya. Pahala sempurna. Namun ingat, apabila imam sudah berdiri sempurna, sholat zuhurnya 5 rakaat umpamanya, di tasyahud akhir, harusnya tasyahud akhir, makmum pada duduk tasyahud akhir, imam berdiri. Mungkin pernah ada kejadian seperti itu ya. Sehingga sholat zuhurnya 5 rakaat, sudah berdiri sempurna, makmum sudah mengucapkan subhanallah, imamnya tetap berdiri. Apa yang dilakukan makmum? Tetap duduk atau ikut berdiri? Ikut berdiri. Ingat hadis tadi, kalau imam tidak sempurna mimpin sholatnya, bagi makmum pahala sempurna, bagi imam dosanya makmum. Namun kalau imam sudah sadar ya, kemudian sujud sahwi sebelum salam, maka sholatnya sempurna. Ya, wallahu a'lam bishawab. Iya. Saya pernah melihat video di medsos ketika seseorang itu sedang sholat, terus ada temannya membisikkan, mana kunci mobil katanya. Begitu. Iya. Bagaimana itu? Berarti yang membisikkan tersebut sholatnya batal. Ya. Bukan. Yang membisikkan itu dia tidak sholat gitu kan? Oh, dia tidak sholat. Iya, dia tidak sholat. Yang sholat ini dia kan pegang kunci mobil kan? Terus mana kunci mobil katanya kan? Kasih dia. Gitu. Iya. Kalau ada maslahatnya, mungkin mobilnya mengganggu, kita tidak tahu ya. Ada maslahatnya dan gerakannya tidak berlebihan, itu insya Allah tidak membatalkan sholat. Kunci mobilnya pas di kantong. Ya. Lagi sholat dibisikin mana kunci mobil, mungkin menghalangi mobil yang lain ya. Kemudian diambil, itu nggak membatalkan sholat. Sama seperti mengambil handphone yang berdering, ya. Berdering dimatikan, jangan diangkat ya. Matikan, kemudian dikantongin lagi. Bahkan baca Quran ya,
di handphone itu boleh sambil sholat, baca Quran ya, karena ingin murojaah ya, di sholat sunnah umpamanya. Kemudian ketika ruku dikantongi, sujud, berdiri nanti diambil lagi, lihat mushaf. Itu tidak membatalkan sholat. Jadi tidak mengapa Pak. Insya Allah sholatnya tidak batal. Kecuali kalau kuncinya di lemari, dia jalan dulu buka lemari, ya itu batal. Tapi kalau kunci mobilnya di saku ya, itu tidak membatalkan sholat. Ya, tidak membatalkan sholat. Ya wallahu a'lam bishawab. Ya, ya Pak. Sujud tilawah, sujud yang dilakukan ketika melewati ayat-ayat sajadah, baik di dalam sholat atau di luar sholat. Kalau sujud sahwi dilakukan di dalam sholat, adapun sujud tilawah dilakukan di dalam sholat juga di luar sholat ketika melewati ayat-ayat sajadah ya. Di juz 30 ada dua, di surat Al-Insyiqaq ada ayat sajadah, kemudian di surat Al-Alaq di ayat terakhir ada ayat sajadah. Jadi ketika melewati sujud tilawah, begitu imam sujud tilawah ya, maka makmum mengikuti imam sujud tilawah ya. Namun kadang-kadang ada yang tidak sinkron karena tidak diberitahu oleh imam sebelumnya. Harusnya diberitahu dulu ya. Mohon maaf nanti jamaah ada sujud tilawah karena saya ingin membaca surat ini gitu ya. Nah, terus nggak diikutin ya. Ya, ya itu karena kenapa? Karena nggak ada informasi sebelumnya. Maka hendaknya memang imam tuh kalau mau membaca ayat yang ada sujud tilawahnya dan dia akan sujud tilawah, hendaknya diinformasikan dulu biar nyambung. Oh ya. Untuk diam aja tuh makmum. Kalau subhanallah belakapan tuh imamnya. Ya, Allah Akbar subhanallah gitu kan, padahal sujud tilawah. Ya, kata imamnya norak banget ya, nggak belajar sih, ya. Akhirnya ngambek mau jadi imam lagi misalnya. Anak muda ya. Biasanya anak muda baru turun gunung gitu, saking semangatnya ya. Nah, jadi harus bijak jadi imam juga, informasikan bahwa mohon maaf jamaah nanti ada sujud tilawah ya, karena saya akan membaca surat ini ada sujud tilawah, maka jamaah hendaknya ikut sujud tilawah. Itu juga memberi edukasi ya, edukasi pengetahuan ya buat jamaah ya, buat jamaah. Wallahu a'lam bishawab. Ya, silakan Pak. Membaca doa, ketika membaca doa iftitah atau lupa tidak membaca, bagaimana sholatnya sah atau tidak? Terus harus ulang takbiratul ihram lagi tidak? Bila tidak membaca doa iftitah, apakah sholatnya sah atau tidak? Sholatnya sah karena doa iftitah termasuk sunnah di dalam sholat. Ya. Dibaca mendapatkan pahala, ya. Tidak dibaca tidak tercela, tidak mengapa. Jadi kalau kita sholat, baik sholat fardu maupun sholat sunnah, ya, takbiratul ihram, kemudian langsung baca al-fatihah, boleh tidak? Boleh, sah sholatnya. Adapun iftitah ini hukumnya sunnah, baik di dalam sholat fardu maupun sholat sunnah. Ya, wallahu a'lam bishawab. Baik, demikian kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.